Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa. Perkenalkan, namaku Riris Purwanti dengan NIM 858868814. Di videoku kali ini, saya akan membahas tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Dalam filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan tiga landasan utama yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ketiganya berperan penting dalam membentuk suatu ilmu agar menjadi sistem pengetahuan yang utuh, terarah, dan bermanfaat. Peran ontologi. Ontologi berperan dalam menentukan apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu serta hakikat dari objek tersebut. Dengan adanya ontologi, suatu ilmu memiliki batasan yang sangat jelas mengenai apa yang dipelajari sehingga tidak terjadi kegaburan dalam kajian ilmu. Peran utamanya ada tiga. Yang pertama, menentukan objek kajian ilmu. Yang kedua, menjelaskan hakikat atau realitas dari objek. Dan yang ketiga, memberikan arah fokus pembahasan ilmu. Sedang, apa peran epistemologi? Peran epistemologi berperan dalam menjelaskan bagaimana cara memperoleh ilmu, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran ilmu tersebut dapat diuji. Epistemologi memastikan bahwa ilmu diperoleh secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peran utamanya menentukan metode memperoleh ilmu, menjelaskan proses berpikir ilmiah, serta menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sedang peran yang ketiga yaitu peran aksiologi. Aksiologi berperan dalam menentukan nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Ilmu tidak hanya untuk diketahui, tetapi juga harus memberikan manfaat dan digunakan secara bertanggung jawab dalam kehidupan. Peran utamanya juga ada tiga. Yang pertama, menentukan manfaat ilmu, menjelaskan nilai dan etika penggunaan, serta mengarahkan tujuan penggunaan ilmu. Keterkaitan ketiganya dari ketiga aspek ini saling melengkapi dalam membentuk dasar filsafat ilmu. Ontologi. Ontologi menentukan apa yang dipelajari. Sedang epistemologi menentukan bagaimana cara mempelajarinya. Aksiologi menentukan untuk apa ilmu itu digunakan. Jadi, tanpa salah satu dari ketiganya, ilmu tidak akan lengkap dan tidak memiliki arah yang jelas. Untuk kali ini, contoh penerapan pada objek tari. Yang pertama, ontologi, tari sebagai objek kajian. Tari dikaji sebagai seni gerak tubuh yang memiliki makna, irama, dan ekspresi. Hakikat tari adalah sebagai bentuk ekspresi manusia melalui gerakan yang indah dan terstruktur. Contohnya, gerakan tangan, tubuh dalam tari, sedang makna gerakan dalam suatu tarian tradisional. Sedang epistemologi, observasi itu mengamati pertunjukan tari, praktik langsung itu menari, kemudian pembelajaran dari guru atau pelatih studi teori seni tari. Contohnya, siswa belajar tari dengan menirukan gerakan guru,
menonton video tari lalu menganalisis gerakannya. Sedang aksiologi, manfaat dari tari. Tari memiliki nilai dan manfaat dalam kehidupan seperti sebagai sarana ekspresi diri, melestarikan budaya, melatih kreativitas dan percaya diri, sebagai media pendidikan dan hiburan. Contohnya, tari digunakan dalam acara budaya, tari juga sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Dari semuanya bisa kita ambil kesimpulan bahwa ontologi, epistemologi, dan aksiologi memiliki peran penting dalam membentuk dasar filsafat ilmu. Ontologi menentukan objek kajian, epistemologi menjelaskan cara memperoleh ilmu, dan aksiologi mengarahkan manfaat ilmu. Dalam contoh tari, ketiganya saling berkaitan sehingga ilmu tentang tari menjadi jelas, terarah, dan bermanfaat. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.